Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rizkyanu dari 2024I. Izin menjawab atas pertanyaan dari Pak Ahsan mengenai apakah membaca kritis dapat berdampak atau mempengaruhi seseorang dalam menghindari suatu berita hoax. Baik, terkait membaca kritis itu sendiri, menurut data dari kompas.com pada tahun 2023, membaca kritis merupakan suatu proses di mana seseorang membaca dan kemudian memahami makna bahan bacaan tersebut secara mendalam dengan tujuan untuk memahami maksud dan tujuan penyampaian berita atau pesan oleh penulis bahan bacaan tersebut. Dari kutipan tersebut, membuktikan jika membaca kritis berfungsi atau memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam suatu bahan bacaan. Akibat dari mendalami bahan bacaan tersebut, kita, para pembaca, akhirnya mampu dengan maksimal memahami pesan yang benar ataupun salah dalam suatu bacaan yang sedang ramai dibaca atau tidak oleh masyarakat. Terdapat data yang membuktikan bahwa berita hoax pada 3 bulan pertama di tahun 2023 memiliki tema yang dominan, yaitu tema politik. Dibuktikan melalui diagram berikut. Dan terdapat suatu media penyalurnya yang sangat dominan digunakan oleh masyarakat dalam menyebarkan hoax, yaitu posisi pertama ditandai oleh YouTube, kedua Facebook, kemudian diikuti dengan Twitter dan platform-platform lainnya seperti berikut. Kemudian terdapat data-data diagram lain mengenai hoax itu sendiri, seperti alat atau hoax itu disampaikan menggunakan media seperti apa. Nah, sebagian besar hoax itu disampaikan melalui audio video. Jadi bukan video saja, audio saja, tapi menyatukan keduanya seperti berikut. Nah, oleh sebab itu, terdapat suatu proses kegiatan atau tata cara rentetan dalam melakukan membaca kritis agar menghindarkan kita dari berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat, terutama pada kehidupan sehari-hari, juga pada kehidupan bermedia sosial. Yang pertama yaitu menginterpretasi atau menjelaskan arti yang dipahami setelah kita membaca suatu bahan bacaan. Yang kedua, menganalisis, yaitu mendeteksi argumen atau fakta-fakta dalam bacaan. Kemudian yang ketiga, menginferensi, mengambil kesimpulan yang masuk akal dalam suatu bahan bacaan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Mengevaluasi sendiri merupakan proses di mana kita menilai kembali argumen atau data yang telah dilampirkan atau argumen kita sendiri setelah membaca tersebut apakah sudah sesuai. Kemudian yang kelima, mengeksplanasi, menyampaikan argumen kita setelah membaca bahan bacaan tersebut. Yang terakhir, terdapat proses meregulasi atau menilai kegiatan kognitif kita selama membaca suatu bahan bacaan atau berita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai membaca kritis yang berpengaruh terhadap seseorang dalam menyikapi suatu berita hoax. Sekian, terima kasih.